Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nun Faisal Ahmad dengan NIM 200-139 dari kelas TPB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pra-field trip Cepu tahun 2023-2024. Yang pertama, di pemboran ada power system. Power system ini pada operasi pemboran terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu power supply equipment yang dihasilkan oleh mesin-mesin besar yang dikenal sebagai primover atau penggerak utama. Distribution equipment meneruskan tenaga yang diperlukan untuk operasi pemboran. Fungsi dari power system ini adalah untuk meneruskan dan menyalurkan tenaga dari penggerak utama yang diperlukan untuk operasi pemboran. Cara kerja power system adalah dalam proses distribusi tenaga dengan menggunakan sistem transmisi mekanik. Tenaga yang dihasilkan oleh primover harus diteruskan dan dihubungkan bersama-sama dengan mesin-mesin yang lain untuk mendapatkan tenaga yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan hydraulic coupling. Tenaga ini kemudian diteruskan melalui elaborate sprocket chain linking atau sistem rantai yang secara fisik mendistribusikan tenaga ke unit-unit yang membutuhkan tenaga. Kelemahan dari power system sendiri adalah terlalu bergantung pada mesin-mesin besar tersebut. Selanjutnya ada sistem pengangkatan atau hoisting system, merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang berfungsi untuk memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran. Sistem pengangkatan ini terdiri dari dua subkomponen utama, yaitu struktur penyangga yang dikenal dengan nama rig dan peralatan pengangkatan. Struktur penyangga ini adalah konstruksi menara kerangka baja yang ditempatkan di atas titik bor yang berfungsi untuk menyangga peralatan pemboran. Struktur penyangga terdiri dari substruktur, lantai bor, dan menara pemboran yang ditempatkan di atas struktur dan lantai bor. Pada peralatan pengangkatan terdapat drawok. Drawok ini merupakan otak dari suatu unit pemboran, karena melalui drawok ini seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya drawok merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Sebagai gambaran adalah seperti sistem gearbox pada mobil. Ada overhead tool. Overhead tool merupakan rangkaian peralatan yang menunjang operasi pemboran. Overhead tool sendiri terdiri dari crown block, traveling block, hook, dan elevator. Terus setelah itu di hoisting system ada drilling line, itu berada di dekat drawok. Drilling line ini menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan karena tali yang dililitkan secara bergantian melalui crown block dan pulley traveling block, kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Selain itu ada juga tali yang tidak bergerak yang ditambahkan pada substruktur, yaitu deadline. Selanjutnya ada rotating system atau sistem pemutar. Itu adalah untuk memutar rangkaian pipa bor yang memberikan bedatan di atas pahat member lubang. Sistem pemutar terdiri dari tiga subkomponen, yaitu peralatan putar atau rotary assembly, rangkaian pipa bor, dan mata bor. Peralatan putar ditempatkan pada lantai bor di bawah crown block di atas lubang. Fungsinya adalah untuk memutar rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung dan mengantongkan rangkaian pipa bor, yaitu dengan slip yang dipasang pada rotary taper ketika disambungkan atau melepas bagian-bagian drill pipe. Peralatan putar ini terdiri atas meja putar, master bushing, galley bushing, dan rotary slip. Pada rangkaian pipa bor terdapat swivel yang fungsinya untuk memberikan kebebasan pada rangkaian pipa bor untuk berputar. Setelah itu ada galley fungsinya untuk meneruskan gaya putar atau torsi dari meja putar ke galley dan selanjutnya ke seluruh rangkaian pipa bor. Setelah itu ada drill pipe yang merupakan bagian pipa bor terpanjang, artinya ini jumlahnya paling banyak dalam satu rangkaian pipa bor. Setelah itu ada drill collar yang merupakan rangkaian pipa bor yang ditempatkan pada rangkaian pipa bor bagian bawah di atas mata bor. Fungsinya itu salah satunya membuat agar putaran rangkaian bor stabil. Pada mata bor ini merupakan peralatan yang langsung menyentuh formasi, berfungsi untuk menghancurkan dan menembus formasi dengan cara memberi beban pada mata bor. Bagian-bagian penting dari mata bor antara lain itu adalah ada shank, setelah itu bit lugs, cones, dan fluid passageway atau jet. Selanjutnya ada circulating system. Pada dasarnya sistem sirkulasi ini sangat erat kaitannya dengan fluida pemboran.
yang fungsi utamanya adalah mengangkat material pahatan atau cutting hasil dari mata bor dari dasar sumur ke atas permukaan melalui atau melewati anulus. Selain itu, fluida pemburan juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara tekanan hidrostatik dengan tekanan formasi agar fluida reservoir tidak masuk ke dalam lubang bor selama kegiatan pemboran. Sistem sirkulasi ini terdiri dari 4 subkomponen utama, yaitu fluida pemboran, tempat persiapan, peralatan sirkulasi, dan conditioning area. Yang pertama ada fluida atau lumpur pemboran. Nah, di lapangan fluida dikenal sebagai lumpur atau mat. Nah, lumpur pemboran ini merupakan faktor yang penting serta sangat menentukan dalam mendukung kesuksesan suatu operasi pemboran. Kecepatan pemboran, efisien, keselamatan, dan biaya pemboran sangat tergantung pada kinerja lumpur atau mat pemboran. Beberapa fungsi lumpur adalah mengangkat cutting ke permukaan, yaitu mengontrol tekanan formasi dan memberi dinding lubang bor dengan mat gap. Yang selanjutnya ada tempat persiapan, terletak pada tempat dimulainya sistem sirkulasi. Tempat persiapan lumpur pemboran terdiri dari peralatan-peralatan yang diatur untuk memberikan fasilitas persiapan atau treatment lumpur bor. Tempat persiapan ini meliputi mud house, mud pit atau tanks, mixing hopper, chemical mixing barrel, bulk mud storage bin, water tank, dan reservoir pit. Setelah itu ada peralatan sirkulasi. Peralatan sirkulasi ini merupakan komponen utama dalam sistem sirkulasi. Peralatan ini mengalirkan lumpur pemboran dari peralatan sirkulasi turun ke rangkaian pipa bor dan naik ke anulus mengangkat serbuk bor ke permukaan menuju conditioning area sebelum kembali ke mud pit untuk sirkulasi kembali. Dan selanjutnya ada conditioning area atau tempat di dekat rig. Tempatkan di dekat rig. Area ini terdiri dari peralatan khusus yang digunakan untuk clean up atau pembersihan lumpur bor setelah keluar dari lubang bor. Fungsi utamanya peralatan ini adalah untuk membersihkan lumpur bor dari cutting dan gas-gas yang terikut atau terangkat juga. Selanjutnya ada BOP system, yaitu fungsi utama dari blowout preventer system adalah menutup lubang bor ketika terjadinya kick. Blowout merupakan suatu aliran fluida formasi yang tak terkendali sampai ke permukaan. Blowout biasanya diawali dengan adanya kick yang merupakan intrusi fluida bertekanan tinggi ke dalam lubang bor. Intrusi ini dapat berkembang menjadi blowout bila tidak segera diatasi. Blowout prevention system ini terdiri dari 2 subkomponen utama, yaitu BOP stack dan akumulator. Yang pertama, BOP stack dan akumulator ditempatkan pada kepala casing atau kepala sumur langsung di bawah rotary table pada lantai bor. Sedangkan akumulator ditempatkan agak jauh dari rig dengan pertimbangan keselamatan. BOP stack meliputi alat-alatnya berikut: annular preventer, pep ram preventer, drilling spool, blind ram preventer, casing head. Setelah itu ada supporting sistemnya, itu ada coke, manifold, dan key line. Komponen-komponen utama blowout preventer sistem ini terdiri dari BOP stack yang merupakan peralatan dengan valve bertekanan tinggi yang didesain untuk menahan tekanan lubang bor bila terjadi kick. Terdiri dari annular preventer, ram preventer, drilling spool, dan casing head. Selanjutnya kita masuk pada produksi, yaitu artificial lift. Yang pertama ada ESP. Salah satu jenis pompa sentrifugal yang digunakan untuk meningkatkan produksi di lapangan minyak dan gas adalah ESP atau Electric Submersible Pump atau pompa benam elektrik. ESP yang digunakan pada proses pengangkatan minyak bumi dari perut bumi termasuk teknologi yang paling canggih dan efisien hingga saat ini. Namun di sisi lain teknologi ini juga tidak murah karena selain didesain konstruksi pompa dan motor listrik yang khusus, diperlukan juga teknologi kabel listrik yang harus tahan korosi serta tahan terhadap tekanan dan temperatur tinggi. Prinsip kerja sentrifugal adalah berdasarkan pada prinsip kerja pompa sentrifugal dengan sumbu putarannya tegak lurus. Pompa sentrifugal adalah motor hidrolik yang menghasilkan tenaga hidrolik dengan jalan memutar cairan yang melalui
Impeller pompa. Cairan masuk ke dalam impeller pompa menuruti poros pompa, dikumpulkan dalam rumah pompa atau diffuser, kemudian dikeluarkan oleh impeller. Tenaga mekanis motor berubah menjadi tenaga hidraulis. Impeller ini terdiri dari dua piringan yang di dalam terdapat sudut, dan saat impeller diputar dengan kecepatan sudut V, cairan dalam impeller dilemparkan keluar dengan tenaga potensial dan kinetik tertentu. Cairan yang tertampung dalam rumah pompa kemudian dialirkan melalui pipa keluar atau diffuser, di mana sebagian tenaga kinetis diubah menjadi tenaga potensial berupa tekanan. Karena cairan dilemparkan keluar, maka terjadi proses pengisapan. Yang selanjutnya ada PCP atau Progressing Cavity Pump, adalah jenis pompa putar yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu rotor dan stator. Prinsip kerja pompa PCP dengan menggunakan prinsip ruang yang bergerak ke atas membawa cairan. Untuk hal ini digunakan rotor yang melikuk atau external helix chrome plated steel anti karat yang diputar di dalam stator yang melikuk juga, yang tepat bersentuhan dengan rotor dalam membentuk suatu ruang yang bergerak, sehingga cairan dari dalam sumur akan naik ke permukaan dengan kecepatan yang tepat dan sangat tergantung dari putaran atau RPM serta laju produksi yang diinginkan. PCP diklasifikasi menjadi dua tipe, yaitu tipe tubular dan insertable. Selanjutnya ada pompa SRP atau Suckered Pump. Unit pompa ini merupakan jenis pompa untuk meningkatkan produksi minyak yang paling banyak digunakan di dunia. Selain itu, pompa Suckered juga merupakan identitas atau suatu kekhasan yang dimiliki oleh industri perminyakan. Peralatan pompa SRP ini terdiri dari mesin penggerak mula, peralatan di atas dan di bawah permukaan. Yang pertama adalah mesin penggerak mula atau prime mover, adalah merupakan sumber utama seluruh peralatan SRP, di mana bahan bakarnya dapat berupa gas alam yang berasal dari sumber SRP yang digunakan. Solar atau listrik yang tergantung pada jenis mesin yang digunakan juga. Selanjutnya peralatan pompa di atas permukaan, yaitu fungsi dari peralatan pompa di atas permukaan ini adalah memindahkan energi atau tenaga prime mover ke unit peralatan pompa dalam sumur, mengubah gerak berputar dari prime mover menjadi gerak bolak-balik naik turun. Selanjutnya peralatan pompa di dalam sumur. Fungsi peralatan pompa SRP ini di dalam sumur adalah untuk membantu menaikkan fluida sumur ke permukaan melalui tubing. Prinsip kerja SRP yang pertama itu gerak rotasi dari prime mover diubah menjadi gerak naik turun oleh sistem pitman crank assembly. Kemudian gerak naik turun ini oleh horse head dijadikan gerak lurus naik turun atau gerak angguk untuk menggerakkan plunger melalui rangkaian rod. Pada saat upstroke, plunger bergerak ke atas menyebabkan tekanan di bawah turun. Karena tekanan dasar sumur lebih besar dari tekanan dalam pompa, akibatnya standing valve terbuka dan minyak masuk ke dalam barel. Pada saat downstroke, beban fluida yang ada di dalam barel dan bertekanan akan diakibatkan oleh naiknya plunger, maka standing valve menutup, sedangkan traveling valve pada plunger terbuka akibat tekanan minyak yang tidak di dalam barel. Kemudian pada saat upstroke maksimum, minyak akan dipindahkan ke tubing. Selanjutnya ada HPU atau hydraulic pump, merupakan salah satu metode artificial lift di mana sistem pengangkatan cairan dengan pompa hidrolik memanfaatkan cairan bertekanan tinggi sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan pompa di bawah permukaan. Pada umumnya pompa HPU digunakan pada sumur mempunyai kedalaman rendah. Pemasangan HPU ditujukan pada sumur-sumur pompa yang mempunyai produktivitas yang kecil di bawah 0,5 bfpd per psi sampai tinggi di atas 1,5 bfpd per psi menurut Kermit Ebrons 1977. HPU memiliki keunggulan dibanding jenis pengangkatan buatan lainnya karena kapasitas terangkatnya fluida bisa disesuaikan kapan saja sesuai dengan kondisi reservoir. Keunggulan lainnya adalah mudah dalam pemasangan, pemeliharaan, serta bisa dipindah-pindah dari suatu sumur ke sumur lainnya tanpa harus membongkar unit permukaan. Prinsip kerja HPU ini merupakan alat yang terdiri dari permukaan dan unit bawah permukaan.
Unit permukaan berbentuk silinder dengan sistem torak dipasang di atas permukaan. Unit bawah permukaan prinsip kerjanya pada waktu upstroke ruangan antara standing valve dan traveling valve akan terbuka dan ini akan mengakibatkan kurangnya tekanan di dalam pompa sehingga fluida masuk melalui standing valve yang terbuka. Disebabkan tekanan dari fluida di luar pompa dengan isapan plunger. Saat plunger sampai batas ketinggian yang bisa diangkat, maka standing valve dengan sendirinya menutup sehingga fluida tidak dapat keluar lagi dari pompa. Selanjutnya pada waktu downstroke dari plunger, standing valve tidak bisa terbuka lagi dan oleh tekanan ke bawah fluida tidak dapat lewat antara plunger dengan dinding pompa, maka traveling valve akan terbuka dan fluida akan naik ke tubing. Keadaan yang akan terus berkelanjutan inilah yang membuat fluida terus menerus bertambah dalam tubing naik ke permukaan kemudian ke tangki penyimpanan melalui separator. Artificial lift yang selanjutnya adalah gas lift. Didefinisikan sebagai proses pengangkatan fluida dari dalam sumur dengan cara menginjeksikan gas dengan sejumlah yang tinggi ke dalam lubang sumur sehingga memenuhi kolom fluida di dalamnya sehingga minyak mentah dapat diangkat ke permukaan. Sistem ini bekerja dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi ke dalam anulus dan kemudian ke dalam tubing produksi sehingga terjadi proses aerasi atau aeration yang mengakibatkan berkurangnya berat kolom fluida dalam tubing sehingga tekanan reservoir mampu mengalirkan fluida dari lubang sumur menuju fasilitas produksi di permukaan. Gas lift ini dibagi menjadi dua, yaitu continuous gas lift dan intermittent gas lift. Continuous gas lift merupakan cara menginjeksikan gas secara terus-menerus ke dalam anulus dan melalui valve yang dipasang pada tubing. Gas masuk ke dalam tubing secara relatif, yaitu dibandingkan dengan kedalaman sumur. Continuous gas lift digunakan apabila tekanan dasar sumur productivity index sumur tinggi. Intermittent gas lift merupakan cara menginjeksikan gas secara terputus-putus pada selang waktu tertentu dengan rate yang besar. Dengan demikian, injeksi gas merupakan suatu siklus injeksi yang diatur sesuai dengan rate fluida dari formasi ke lubang sumur. Pengaturan frekuensi injeksi diatur di permukaan dengan menggunakan jok. Selanjutnya masuk pada service facility. Yang pertama ada SP atau stasiun pengumpul. Stasiun pengumpul atau lebih dikenal dengan gathering station pada dunia perminyakan ini berfungsi sebagai tempat pengumpul fluida hasil produksi atau minyak, air, gas yang dihasilkan dari sumur-sumur minyak pada sebuah lapangan. Kemudian fluida tersebut dipisahkan menurut kebutuhannya. Jenis peralatan yang digunakan pada gathering station umumnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan dari lapangan yang bersangkutan dan fluida yang diproduksikan. Fluida yang keluar dari sumur dialirkan melalui flowline ke gathering station. Pengaliran fluida dari sumur ke gathering station dapat dibedakan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan sistem individual flowline atau menggunakan production line. Pada sistem individual flowline, masing-masing flowline dari sumur dihubungkan dengan header yang terdapat di gathering station, sedangkan pada sistem production line, flowline dari setiap sumur hanya dihubungkan dengan masing-masing header yang terdapat dari production line yang ada di jalan utama menuju gathering station. Sesampainya di gathering station, fluida yang dialirkan lewat header atau production line masuk ke separator. Dari purified fluida masuk ke flow splitter, sedangkan di patahan fluidanya masuk ke gas boot. Selanjutnya ada separator. Separator adalah suatu alat yang digunakan untuk memisahkan minyak dari air atau gas. Menurut cara kerjanya, separator dibedakan atas dua tipe, yaitu 2 fase separator dan 3 fase separator. Sedangkan menurut konstruksinya, separator dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu horizontal separator, vertical separator, dan spherical separator. 2 fase separator adalah separator yang digunakan untuk memisahkan gas dengan liquid. Pada 2 fase separator ini terdapat 2 buah outlet, yaitu gas outlet dan liquid outlet. Sedangkan untuk 3 fase separator terdapat pada separator yang digunakan untuk memisahkan gas, minyak, dan air, sehingga pada 3 fase separator terdapat 3 buah outlet, yaitu gas outlet, water outlet, dan oil outlet. Karena separator membutuhkan penanganan yang khusus, maka hal ini akan dibicarakan tersendiri. Separator vertikal cocok digunakan untuk sumur yang mempunyai GOR atau gas oil ratium rendah. Untuk masalah penempatannya, separator vertikal sangat efisien karena tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga sangat cocok digunakan di offshore. Separator datar
lebih murah dibanding separator vertikal untuk suatu kapasitas gas tertentu. Separator ini juga ekonomis untuk pemrosesan fluida yang mempunyai GOR tinggi. Untuk menempatkannya separator datar tidak memerlukan fondasi yang khusus. Separator bundar mempunyai keuntungan-keuntungan lain. Mempunyai bentuk yang kompak, sangat baik untuk fluida dan mengandung pasir dan lumpur. Namun separator jenis ini mempunyai kapasitas yang lebih kecil dibanding dengan separator datar maupun separator tegak atau vertikal. Separator bulat sangat cocok digunakan untuk separator test unit yang portable. Yang ketiga, macam-macam pipa dan valve. Mungkin bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya kita masuk pada refinery atau sistem pengolahan. Refinery atau pemurnian atau kilang adalah proses pengolahan minyak mentah menjadi berbagai jenis produk petroleum yang dapat langsung digunakan maupun produk-produk lainnya yang menjadi bahan baku dalam industri petrokimia. Pengolahan minyak bumi bertujuan untuk memurnikan minyak mentah menjadi produk bahan bakar minyak atau BBM dan non bahan bakar minyak atau non BBM bernilai tinggi. Refinery oil ini lebih sering dikenal sebagai kilang minyak. Minyak mentah yang mengalami refinery dapat dibedakan menjadi dua, yaitu minyak mentah ringan dan minyak mentah berat atau light crude oil dan heavy crude oil. Kandungan kadar logam dan belerang pada minyak mentah ringan termasuk rendah, sedangkan pada minyak mentah berat sangat tinggi. Kemudian produk utama yang menjadi hasil dari kilang minyak antara lain bensin atau gasolin, minyak tanah atau kerosin, liquid petroleum gas atau LPG, minyak distilat, minyak residu, kokas dan aspal, bahan-bahan kimia pelarut, minyak pelumas, minyak nafta, dan bahan bakar diesel, dan juga bisa aftur, dan mungkin masih ada yang lain. Minyak mentah atau crude oil yang baru dipompa keluar dari tanah umumnya tidak memiliki manfaat. Oleh karena itu, agar minyak mentah itu dapat memiliki manfaat secara optimal, minyak mentah harus melalui proses pemurnian di dalam kilang minyak terlebih dahulu. Secara garis besar, proses pemurnian minyak atau refinery yang berlangsung di dalam kilang minyak ada 5 bagian, yaitu sebagai berikut. Destilasi yang pertama adalah proses penyulingan atau pemisahan zat dari dalam minyak mentah berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Proses ini berlangsung di dalam kolom destilasi atmosferik dan kolom destilasi vakum. Pada unit proses destilasi, minyak mentah mengalami proses penyulingan menjadi 5 fraksi berdasarkan titik-titiknya. Distilat fraksi pertama menghasilkan gas yang kemudian dijadikan LPG. Yang fraksi kedua menghasilkan nafta atau gas minyak bumi. Fraksi yang ketiga menjadi minyak tanah atau kerosin, dan fraksi yang keempat bahan bakar mesin diesel atau solar, yang terakhir menghasilkan residu. Umumnya residu ini merupakan hidrokarbon rantai panjang yang dapat menjadi beberapa jenis produk senyawa karbon setelah mengalami proses lanjut di unit-unit proses lainnya. Residu ini adalah lilin dan aspal. Proses selanjutnya yaitu cracking atau pirolysis. Cracking atau pirolysis ini merupakan proses pemecahan molekul hidrokarbon besar menjadi molekul yang lebih kecil dengan cara katalis atau pemanasan. Dengan pemanasan yang cukup, hidrokarbon parafin akan pecah menjadi 2 atau lebih fragmen yang cukup, yang salah satunya berupa olefin. Proses selanjutnya yaitu treatment. Pada unit proses pengolahan atau treatment, fraksi-fraksi hidrokarbon disiapkan untuk pengolahan lebih lanjut. Penyiapan dalam proses treatment ini juga bertujuan untuk menyiapkan fraksi hidrokarbon untuk pengolahan menjadi produk akhir. Pada proses selanjutnya yaitu formulasi dan blending. Unit proses keempat ini terdiri dari 2 proses, yaitu pencampuran atau formulasi dan pencampuran atau blending. Proses formulasi dan blending adalah proses pencampuran fraksi-fraksi hidrokarbon serta penambahan bahan adiktif untuk mendapatkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu. Yaitu proses yang terakhir atau yang kelima, proses lain atau proses-proses lain ini dalam refinery minyak mentah meliputi pengolahan limbah, pengolahan proses penghilangan air asin, proses pemerolehan kembali sulfur, dan lain-lain. Selain itu, proses pemanasan, proses pendinginan, dan proses pembuatan hidrogen juga termasuk dalam proses ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya atau salah katanya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.